Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 28 Januari 2022, berjudul Tantangan dari Satu Pekerjaan Besar. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, tantangan dari satu pekerjaan besar, sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan adanya tantangan dari satu pekerjaan besar dikarenakan pekerjaan di hari-hari terakhir dunia ini untuk memberikan pekabaran amaran terakhir kepada dunia yang penuh dosa. Kita sedang mendekati penutupan sejarah dunia. Di hadapan kita terdapat satu pekerjaan besar, yaitu pekerjaan terakhir untuk memberikan pekabaran amaran terakhir kepada dunia yang penuh dosa. Ada orang yang diambil dari ladang, dari kebun anggur, dari pelbagai cabang pekerjaan lainnya, dan akan diutus oleh Tuhan untuk memberikan pekabaran ini kepada dunia. Kedua, alasan adanya tantangan dari satu pekerjaan besar dikarenakan kita memperkenalkan kabar Injil yang kekal yang ditulis dalam kitab Wahyu 14 ayat 6-11 kepada semua orang-orang supaya menyentuh hati nurani mereka dengan mengulang-ulangi perintah juru selamat. Satu pekerjaan besar dapat dilakukan dengan memperkenalkan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana yang tertulis. Bawalah firman Allah kepada setiap orang. Bacakanlah setiap sebutannya yang sederhana sampai menyentuh hati nuraninya. Ulang-ulangilah perintah juru selamat yang ditujukan kepada semua orang. Selidikilah Alkitab. Nasihatilah mereka supaya menerima Alkitab sebagaimana adanya, memohon penerangan ilahi, dan kemudian apabila terang itu bercahaya, mereka menerima setiap pancaran dengan gembira dan memegang akibatnya tanpa rasa takut. Ketiga, alasan adanya tantangan dari satu pekerjaan besar dikarenakan pekabaran amaran yang kita sampaikan itu membuka kedok sikap kompromi musuh-musuh iman yang telah diajarkan mereka kepada dunia selama ini. Amaran-amaran yang telah dibungkam atau dihalangi akibat sikap kompromi dengan dunia harus disampaikan di bawah tantangan paling hebat dari musuh-musuh iman. Pada waktu itu, golongan yang dangkal dan kolot yang pengaruhnya terus-menerus menghalangi kemajuan pekerjaan ini akan menolak iman. Keempat, alasan adanya tantangan dari satu pekerjaan besar dikarenakan pekabaran dan kehidupan kerendahan hati yang harus dijalani punya tujuan yang berlawanan dengan dunia ini, sehingga membuka cacat tabiat orang-orang yang memang bertentangan dengan kasih karunia alami sejati itu. Kebanyakan dari orang-orang yang tidak berdisiplin menjalani hidup dengan tujuan yang berlawanan dengan dunia ini, membuat kegagalan di mana seharusnya mereka berhasil. Mereka menjadi merasa bahwa dunia ini berutang dendam kepada mereka sebab dunia ini tidak merayu dan mengusap mereka, dan mereka melakukan balas dendam oleh menahan rayuan dan usapan terhadap dunia ini dan menawarkan tantangan. Keadaan kadang-kadang mewajibkan mereka mempengaruhi kerendahan hati yang tidak mereka rasakan, tetapi itu tidak membuat mereka cocok dengan kasih karunia alami, dan tabiat mereka yang sebenarnya pasti akan dibukakan cepat atau lambat. Kelima, alasan adanya tantangan dari satu pekerjaan besar dikarenakan ibu dan bapak Kristen sejati telah menanamkan prinsip-prinsip tabiat kesalehan yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam keluarga mereka untuk mendapatkan cap meterai Allah yang hidup yang bertentangan dengan cap meterai setan itu. Para ibu bapak haruslah berhati-hati supaya jangan membiarkan roh perselisihan masuk menyelinap ke dalam rumah tangga, karena salah satu tantangan setan untuk memeteraikan capnya pada tabiat. Kalau para ibu bapak akan berusaha untuk mengadakan persatuan di dalam rumah tangga oleh menanamkan prinsip-prinsip yang memerintahkan kehidupan Kristus, perselisihan akan diusir keluar, dan persatuan serta cinta kasih akan berdiam di sana. Para orang tua dan anak-anak akan sama-sama beroleh karunia Roh Kudus. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.